Fatigue test. Contoh aplikasi material yang memerlukan ketahanan fatigue yang baik yaitu sepeda gunung, karena diberikan beban yang kuat secara terus-menerus saat menuruni gunung. Nah, saat menuruni gunung seperti ini. Nah, yang kedua, pegas yang diberikan beban secara terus-menerus. Nah, seperti kita lihat pada gambar. Lalu, berikut ini adalah pengujian fatigue terhadap suatu spesimen yang diberikan gaya tarik dan tekan. Kita lihat, begitu juga sepeda biasa yang digunakan di jalan, beberapa komponen akan tetap dapat mengalami fatigue failure. Seperti kita lihat, komponen pada sepeda yang rentan terhadap fatigue failure yaitu pedal sepeda itu sendiri. Nah, bawa pedal di kayu secara terus-menerus. Aplikasi lain yang rentan terhadap fatigue failure yaitu jembatan yang dilewati oleh berbagai kendaraan yang tentunya secara terus-menerus juga. Begitu pula pada sayap pesawat terbang yang mendapatkan pembebanan dari udara secara terus-menerus, pembebanan yang berpotensi menyebabkan fatigue failure kita sebut dengan pembebanan fatigue. Permasalahan. Sebagai contoh, suatu material yang diberikan pembebanan yang berulang-ulang, ketika material sudah melewati fatigue limitnya, maka material tersebut akan patah. Nah, ini merupakan contoh fatigue failure pada material yang menerima pembebanan berulang-ulang. Pedal sepeda, lalu ada pegas yang dilakukan secara berulang-ulang. Lalu ada hand grip, lalu ada alat lainnya, seperti kita lihat ada mata gergaji, baut, lalu ada mata bor yang patah, dan alat-alat lainnya, pedal sepeda juga termasuk, dan baut-baut lainnya. Tentunya itu merupakan salah satu permasalahan dari fatigue. Pengujian fatigue. Berikut ini adalah pengujian fatigue terhadap spesimen, yaitu spesimen baja struktur. Dapat kita lihat dengan nomor seri S235JR. Baja ini dibentuk sesuai dengan standar spesimen seperti pada berikut. Coba kita saksikan dengan diameter dalam sebesar 6 mm. Ya, kita ditunjukkan pada gambar berikut. Spesimen ini diperlukan sebanyak 10 spesimen untuk pengujian fatigue. Spesimen yang pertama diberikan tensile kompresif atau tekanan dan kuat tarik sebesar 7000 Newton atau 7 kN. Ya, dapat kita saksikan spesimen dijepit, dikuatkan dengan penjepit pada alat fatigue test. Lalu hal selanjutnya adalah penginputan data kuat dan tekan, kompresif dan tensile yang telah diterangkan tadi sebanyak atau sebesar 7000 Newton atau 7 kN, dan klik start dan pengujian akan dimulai. Ini merupakan skema tensile dan kompresif atau tarik dan tekan. Terlihat bahwa alat sedang bekerja. Ini merupakan skema dari mesin uji fatigue. Kita saksikan mesin frame, ada spesimen, spring, ada imbalance, dan mass. Guide di sini berfungsi untuk mencegah mesh bergerak secara transversal atau ke atas ke bawah. Imbalance bergerak dan akan memberikan gaya tarik dan tekan pada pegas atau spring
yang akan mengenai spesimen. Pembebanan pada spesimen pertama diberikan sebanyak 25 cycle per second. Kita saksikan. Setelah beberapa saat muncul initiation crack atau crack inisiasi atau fatigue crack pada pembukaan spesimen. Kita saksikan. Ya, ini ditunjukkan pada arah mana crack initiation-nya muncul. Spesimen lalu akan menjalar atau berpropagasi menyebabkan crack propagation dan spesimen akan patah. Berikut merupakan spesimen yang patah. Spesimen patah pada 380 load cycle. Kemudian permukaan patahan dianalisis. Terlihat dua daerah patahan. Yang pertama adalah daerah penjalaran permukaan atau fatigue crack propagation area, area propagasi, dan area residual fracture atau patah residual. Daerah penjalaran meluas seiring dengan penjalaran fatigue crack dan daerah perpatahan. Spesimen dianalisis pada mikroskop elektron dan akan terlihat fatigue striation yang terbentuk selama crack propagasi. Kita saksikan daerah ini merupakan fatigue striation. Striation merupakan benchmark yang terbentuk selama crack propagation yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Lalu berikut merupakan percobaan selanjutnya, yaitu percobaan untuk menentukan fatigue limit material dengan pembebanan yang sama 7 kN atau 7000 Newton. Ya, kita saksikan mesin akan bergerak dan terjadi fracture limit atau perpatahan. Selanjutnya adalah spesimen yang akan digunakan merupakan spesimen yang diberikan pembebanan yang berbeda-beda, namun dengan tetap pada jenis spesimen yang sama. Kita saksikan spesimen 3, 4, 5 hingga 10. Berikut merupakan diagram beban tarik dan tekan terhadap waktu. Beban tarik dan tekan yang diberikan bernilai sama, yaitu 7000 Newton, sehingga sigma stresnya bernilai 0, dan grafik menunjukkan grafik yang teratur seperti pada gambar. SN diagram. Hal ini merupakan siklus pembebanan hingga patah terhadap beban yang diberikan. Dinyatakan dalam sumbu Y adalah tegangan dengan Newton mm persegi, dan pada sumbu X siklus hingga patah yang dinyatakan dalam Newton. Pada spesimen pertama pembebanan diberikan pembebanan sebesar 248 Newton mm persegi. Lalu kita plotkan terhadap sumbu Y seperti pada gambar, ya, dengan jumlah siklus pembebanan sebesar 381.000. Kita plotkan membentuk suatu titik. Pada pembebanan kedua diberikan pembebanan 265 Newton mm persegi dengan jumlah siklus pembebanan 43600, diplotkan membentuk suatu titik. Pembebanan diplotkan terhadap jumlah siklus pembebanan berdasarkan hasil percobaan hingga membentuk suatu grafik. Berikut merupakan titik-titik dari jumlah percobaan dan membentuk suatu grafik. Fatigue limit atau batas lelah dapat ditentukan dari grafik pada saat terbentuk kurva secara konstan dan diperoleh fatigue limit pada pembebanan sebesar kurang lebih 230 Newton mm persegi. Dapat kita saksikan, ini merupakan fatigue limit.
ini merupakan grafik dari SN diagram. Sebagai contoh pada aktivitas sepeda gunung, pada bagian ini mempunyai komponen yang sangat diberikan beban yang sangat banyak, yaitu pada bagian stang. Stang mengalami bebanan yang dinamis, dan dilakukan pengujian fatigue pada stang tersebut yang seperti ditampilkan pada video. Dapat kita saksikan. Ya, dapat kita saksikan pengujian fatigue pada stang sepeda dengan siklus uji fatigue yang berbeda-beda karena melewati rintangan perjalanan yang berbeda-beda. Tahapan fatigue failure. Tahapan pertama adalah crack inisiasi, merupakan munculnya retak pada permukaan yang biasanya disebabkan karena adanya cacat pada permukaan. Dengan adanya permukaan yang cacat atau tidak rata, maka peluang crack inisiasi akan semakin cepat terjadi. Nah, yang kedua itu adalah propagasi. Crack inisiasi menjalar atau meluas pada tahapan ini. Nah, crack propagasi sendiri disebut juga sebagai peristiwa growth of macro crack. Nah, dan terbilang lebih cepat dibandingkan dengan tahapan pertama, yaitu tahapan crack inisiasi. Nah, setelah tahapan 1 dan kedua ini berlangsung, maka akan terjadi rupture atau patah. Ya, tahapan ketiga, patah. Biasanya disebut dengan final failure juga. Keadaan ini terjadi setelah permukaan material sudah tak mampu lagi menahan beban yang bekerja. Berikut merupakan perpatahan fatigue di mana terdapat Bijlmer dan crack inisiasi. Bijlmer merupakan propagasi yang terlihat dengan mata secara langsung, sedangkan Bijlmer yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron adalah striation. Dan daerah yang tidak beraturan dan kasar adalah daerah rupture atau daerah patah. Nah, dapat kita lihat pada gambar ditunjukkan pada inisiasi. Yang kedua, propagasi merupakan daerah Bijlmer. Ya, yang ketiga itu ada daerah rupture atau daerah patah yang dapat ditunjukkan pada anak panah yang berwarna hijau.